teman-teman daripada Indonesia nak datang ni memang kita sangat suka lah. Sebab kita baru saja menang badminton. Pelatih coach tu siapa coach? Coach dia Coach dia yang menang. Coach dia Reksi itu bagus. Ya. Tapi menarik permainannya. Saya fikir biasa Hasan ni memang terbaik. Tapi kali ni Malaysia boleh menang. Takut sama Ricky sebab dia. Ya. Bercanda. Sama dulu ketika di Gelora Bung Karno. Waktu itu berdebar. Seru. Okey, untuk berkaitan dengan jurnal Scopus di Akademi Pengajian Islam ni, sebenarnya pengurusan jurnal Scopus di APIUM ni dikendalikan bukan oleh satu apa kita panggil satu bahagian yang khusus, tidak. Dia dikendalikan sendiri-sendiri. Kecuali Al-Bayan lah. Al-Bayan di bawah BRI. Di bawah BRI, maksudnya dia proses penerimaan, tapi dia punya susun atur semua diuruskan oleh BRI. Management diuruskan oleh BRI. Tapi kalau jurnal Afkar dengan jurnal Tamadun itu diuruskan dalaman. Jadi kami tidak ada yang full time lah dalam menguruskan jurnal. Masing-masing diuruskan oleh dosen besaran. Setakat hari ini saya boleh cakap untuk jurnal Tamadun, kita terima banyak artikel dari banyak tempat lah, dari Turki, dari apa semua, banyak. Termasuklah juga teman-teman daripada Indonesia yang makan. Bulan Julai ke Julai? Juli ya. Bulan Juli kemarin saya diundang ke Medan untuk mengendalikan training berkaitan dengan Scopus lah. Penerbitan dalam jurnal Scopus. Jadi saya fahamlah macam mana keadaan di Indonesia yang begitu nak cepat nak mengejar apa sama keadaannya di Malaysia. Cuma kami di Universiti Melayu ni secara khusus, sebelum ini kalau proses untuk kenaikan pangkat itu menggunakan WAS. Kita menggunakan WAS sehinggalah pada tahun 2016 baru disamatara dengan Scopus. Tapi kami masih lagi belum dapat berjaya sehinggalah tahun sekarang ni barulah kita nampak ada kejayaan lah. Jadi dari tahun 2007 sehingga 2021 yang naik pangkat ke guru besar hanya 2 orang saja. Itu untuk tempoh 14 tahun. Tapi sekarang ini sudah tahun 2022 saja kita sudah ada 3 yang sudah mendapat gelar guru besar. Kemudian ada lagi yang akan dalam proses, termasuk Prof. Isahat. Doakan. Ya, kita berusaha lah, maknanya sebab keperluan itu sangat penting untuk menerbitkan dalam Scopus. Jadi untuk kerjasama ke depan ni, saya fikir kita kena inilah, maksudnya saya tak tahulah apa perancangan daripada pihak Indonesia. Tapi kalau dari kami mungkin kita boleh buat seakan macam konsortium ataupun kerjasama timbal balik gitu ya. Mungkin kita boleh detailkan lah macam mana. Saya pernah di sebelum ini tapi di peringkat individu lah dengan jurnal James Salatiga. Zaki. Asfar. Ya. Tapi kita tidak buat secara secara formal tu tidak. Tapi kita buat macam tabadul makalah macam okey. So kalau dari sudut penelitian ataupun dari sudut untuk mencapai standard, kami dari sudut proses untuk penilaian artikel tu kita buat proses biasa. Setakat ini kalau macam jurnal Tamadun kita belum mengeluarkan special issue. Kita tak fokus pada special issue, tapi kita terima normal issue, normal submission. Saya rasa sama dengan kes jurnal Al-Bayan. Jurnal Al-Bayan pun sama, kita tak buat special issue. Tapi jurnal Afkar pernah 1 kali atau 2 kali buat special issue. Kami itu lebih kepada normal submission, dan sekurang-kurangnya dinilai oleh 2 anonymous referee
yang tidak diketahui oleh Blind. penulis dan tidak diketahui oleh maknanya penilai pun tak tahu siapa yang menulis. Itu dalam proses biasa. Cuma penilaian ini yang mengambil masa yang lama sekarang. Saya tengok teman-teman dari Indonesia ada yang frustrated tunggu lama sehingga 7 bulan, kadang 8 bulan artikel baru kita dapat bagi putusan. Sebab saya kalau terima artikel kita hantar kepada 4-5 orang sekali untuk review. Masalahnya yang hantar belum tentu ada. Dari 5 orang yang kita hantar tu yang respon belum tentu. Jadi itu kita punya kekangan sekarang ni kalau dari sudut pengurusan dengan sama tu. Kalau dari sudut statistik penerbitan Akademi Pengajian Islam dalam jurnal terindeks Scopus ni, saya rasa tinggi lah. Mungkin Diana boleh ada slide, kita boleh tunjuk sikit. Yang tadi yang ikut slide. Okey, kita tengok daripada Januari hingga Julai 2022. Ini jumlah penerbitan ahli akademik di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Kita punya target keseluruhan 16 untuk WAS, tapi kita baru dapat 6. Biasanya WAS ni agak sukar untuk dicapai. Scopus di target untuk fakultas ini 58 Scopus. Sekarang ini sudah ada 13. Buku kita target 13, yang sudah tercapai 9. Itu yang lain-lain tu yang di luar daripada Scopus lah. Itu kita punya target penerbitan tahunan. IKU Di borang tu IKU. Ya. Ini untuk 9. Kemudian selain daripada penerbitan itu, kami juga fokus kepada gerak penyelidikan. Gerak penyelidikan penelitian ini. Sebab gerak penelitian penelitian grant. Hibah. Kami panggil hibah. Hibah penelitian Hibah. Okey, hibah penelitian ni sebab daripada sinilah kita kita boleh buat penelitian untuk artikel yang boleh diterbitkan dalam jurnal Scopus atau WAS. Produknya. Jadi kita punya total sekarang ini ada 2,2 juta Malaysia. 2,2 juta Malaysia. Di fakulti. Ya, di fakulti misalnya. Fakulti ini kekuatan pensarah ada sekitar berapa? 120 orang. Sama dengan Iya. 120 orang. Satu fakultas ini, satu akademi lah kita panggil akademi. Akademi ini sama macam fakultas lah. Satu fakultas. Kita ada 120 orang dosen. Kemudian daripada situ kita tengoklah tadi penerbitannya. Sebenarnya tak cukup banyak. Kalau 120 orang tu, kalau setiap orang menerbitkan satu, sudah ada 120. Tapi sekarang ni statistiknya tak sampai begitu. Okay, next. Ini media ni saya rasa tak. Ini penulisan dalam media yang kita juga bagi kita kata tidaklah ditekankan sangat, tapi untuk visibility kita terima yang terbit dalam media akhir. Ini kepakaran dan perundingan yang yang orang kata apa, dibuat oleh dosen-dosen di Akademi Pengajian Islam. Kita boleh tengoklah di sini. bidang kepakaran. Dia menjadi ahli di luar, penasihat-penasihat di luar daripada universiti. Ini Win nggak boleh itu. rekognisi Rekognisi. rekognisi Win nggak boleh. boleh Cari tiap hari. Oh, kami juga harus setiap hari clock in. Clock in. Kami pakai sistem komputer ni. Kita masuk. Saya tiap hari. Tapi kalau ada urusan-urusan di luar, boleh minta izin. Izin dibenarkan izin. Sama juga. Sama juga. Ini kepakaran. Saya sekarang juga bisa tugas. Okey. Saya rasa itu sajalah lebih kurang berkaitan dengan penelitian. Jadi mungkin kita boleh berbincang bersama apa tindakan selanjutnya untuk kita bergerak ke hadapan. Saya silakan kepada Dr. Man, mungkin boleh jemput Prof. Irwan.
Okay, saya sebut pada ketua delegasi iaitu Bapak Profesor Dr. Irwan untuk memberikan mungkin aluan juga lah, tadi terlupa nak minta wakil delegasi memberikan aluan dan juga membincangkan apa yang yang disampaikan. Silakan Pak. Ya, jemput dah. Dan silakan ya, ada ucapan sikit-sikit. Cukup untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang pertama sekali sangat berbahagia dan terimalah salam bahagia kami. Pertama pada Profesor Kamaruzaman bin Nurdin yang tadi sudah membuka pertemuan kita pada hari ini, juga kepada Profesor Muhammad Ruslan yang rakan lama tapi rakan di webinar Ya, akan webinar. dan alhamdulillah bisa bertemu pada hari ini, juga Profesor Ishak yang bersama kita pada hari ini. Juga rekan-rekan lain dari Universiti Malaya yang hadir pada kesempatan ini. Kami tentu saja merasa terhormat atas respon yang begitu cepat dari Profesor Ruslan ketika kami menghubungi. Itu short notice ya sebenarnya. Jadi kami mohon maaf ya. Jadi karena kita tiba-tiba teringat gitu ya. Wah, cuma kita hubungi, siapa tahu kita bisa ini. Nah, jadi saya sendiri sudah kira-kira 5 tahun terakhir ini memang memfokuskan diri untuk membangun satu komunitas akademis itu di bawah payung Ya Scholar Foundation yang visi besarnya adalah mengubah satu kecenderungan di Indonesia di mana kita biasanya lebih banyak mengkonsumsi ilmu pengetahuan. Tapi saya membangun narasi baru, kira-kira ayo kita bersama-sama memproduksi ilmu pengetahuan. Oh ya. Oleh karena itu kita percaya pada kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat kita di Indonesia yang bisa kita angkat itu sebagai sumber kecerdasan. Kalau kita bersama-sama mengangkat kearifan-kearifan lokal itu, dia tidak hanya menjadi sumber kecerdasan lokal, tetapi dia akan menjadi dasar untuk membangun satu kecerdasan kolektif itu. Nah, itulah kenapa kita menghimpun seluruh kekuatan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari daftar itu dari Papua sampai Aceh. Nah, jadi dari Papua sampai Aceh, peneliti, editor jurnal, ya, yang kita bangun satu kesadaran baru untuk menulis sebenarnya. Nah, jadi poin akhirnya melalui research, melalui teaching, tapi kita menulis. Nah, jadi kehadiran kami semua dari Papua, Ambon tadi ya. Jadi ini seluruh pulau nih diwakili. Seluruh pulau. Ya, beliau ini Kalimantan ya. Ada rakan dari Sulawesi, dari Jawa. Dengan tentu saja. Nusantara nanti. Ya, Nusantara. Ya. Dari Sumatera, ya. Dari Lampung, Aceh, ya, Palembang. Jadi ada. Nah, jadi kita sebenarnya sangat ingin kesini ini untuk membuka ruang bersama. Jadi ruang bersama di mana rakan-rakan dari UM khususnya itu bisa menjadi penulis di jurnal-jurnal yang kami kelola. Gitu. Nah, ini insya Allah kan semakin hari kita mencoba untuk membangun jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, tapi sementara ini kita sudah punya 4 di sini yang hadir di sini yang terindeks Scopus. Tentu saja ada punya Mas Jaki ini ya di IJIMS, punya Mas Niam di Surabaya, ada juga Al Jamiah ya, rekan-rekan Mas Ratno, Mas Al Makin di Jogja. Jadi saya kira kita terhimpun dalam sebuah
satu perhimpunan besar lah, ya, yang merupakan payung besar yang kita harapkan rekan-rekan dari Malaysia, ya, jadi ilmuwan dari Malaysia itu bisa mewarnai jurnal-jurnal kami, ya, di Indonesia. Nah sebaliknya juga kita punya ruang yang lebih luas juga untuk berkontribusi dan menghadirkan hasil-hasil research kita dari Indonesia gitu, ke jurnal teman-teman yang ada di Malaya secara khusus itu. Nah, ini keinginan itu. Nah dalam kerangka itu mungkin kita bisa membangun beberapa kerjasama. Yang pertama seperti pertukaran pensara, ya. Jadi mungkin kami dari Indonesia punya kesempatan untuk 3 bulan kah di sini atau minimal 1 bulan untuk untuk sambil mengajar juga belajar, ya, belajar sesuatu dari sini, ya, keilmuan-keilmuan yang berkembang di sini. Juga mahasiswa. Tadi ketika Profesor Kamaruzzaman menyampaikan tadi program-program kita, itu saya tertarik untuk menanyakan apakah struktur di sini dibagi bachelor, master, kemudian PhD misalnya, ya. Jadi kalau di Indonesia kita S1, S2, S3 gitu ya, seperti itu. Dan adakah ruang untuk mahasiswa kita S2 misalnya untuk duduk 1 semester di sini? Kemudian ada kemungkinan untuk pengakuan kredit, ya, yang diambil di sini kemudian nanti menjadi yang kita legalkan di sana sehingga dia tidak perlu mengambil kredit lagi di Indonesia untuk mata kuliah tertentu. Kemudian mungkin juga mendapatkan semacam supervisi, ya, ketika mereka datang ke UM, ya, meneliti di Malaysia, disertasi atau tesisnya tentang Malaysia. Itu saya agak sedih sedikit karena begini, saya punya program dengan Freiburg di Jerman yang sudah saya bangun mungkin sudah 10 tahun, dan banyak mahasiswa saya dari antropologi itu yang menulis tentang Jerman, diujikan di UGM. Nah, jadi studinya tentang Jerman. Terus saya berpikir, kenapa kita yang dekat, Malaysia, Brunei kah, bahkan Thailand gitu ya, itu kita tidak buka ruang kepada mahasiswa kita untuk meneliti tetangga supaya kita lebih paham diri kita juga gitu ya. Dan kita bersaudara dan sebagainya. Saya kira itu seperti kajian Melayu. Nah, saya kebetulan juga mengajar di Raden Patah di Palembang, itu tentang peradaban Melayu, ya, peradaban Islam dan peradaban Melayu. Yang itu kalau kita pelajari menarik sekali itu, hubungan Palembang, Riau, Aceh, Malaysia itu sangat menarik. Nah itu kalau mahasiswa kita punya kesempatan itu saya kira sangat luar biasa. Yang kedua tentu saja collaborative research, ya. Jadi saya kira kalau saya sangat ingin misalnya rakan-rakan kami ini ada misalnya Mbak Mufliha, dia sangat tertarik gender and Islam misalnya, ya, dan juga studi tentang keluarga Muslim. Ini kalau di sini ada partners yang bisa kita hubungkan sehingga nanti mereka bisa riset bersama, menulis bersama, mempublikasikan hasil bersama, ya. Dan seperti dana riset tadi, IA Scholar bisa menjadi partners untuk grant, ya. Kita menyiapkan dana riset dari pihak kita, kemudian ada partnership grant dari sini, kita bisa melahirkan riset bersama dengan dana bersama. Itu saya kira kemungkinan yang sangat besar. Tapi juga ada tadi Bu Umi Kalsum, ya, Nyimas Umi Kalsum, karena Umi Kalsum tuh di sini sangat terkenal namanya. Cuman beliau nggak bisa nyanyi itu. Umi Kalsum, Bu Nyimas ini dia ahli manuskrip
Islam dan Melayu. Oh. Jadi Asli manuskrip. asli manuskrip. Dia sangat dedicated untuk bidang itu. Nah, kalau kami juga nanti bisa mendapatkan ada nama rakan dari sini yang punya minat yang sama, itu bisa kita hubungkan gitu ya. Dan juga rekan-rekan yang lain ya. Ya, tadi saya kira kalau ini di ilmu Al-Quran dan hadis, saya kira ini udah jelas nanti Mas Saifuddin Zuhri. Dan di Indonesia kita punya asosiasi juga gitu kan, yang sangat aktif bertemu setiap periode waktu ya, menulis ya. Nah jadi di sini banyak ini, kalau tadi saya lihat book chapter beliau ini, Pak Kamami ini senang sekali untuk ini mencari peluang untuk bisa menulis bersama dalam book chapter ya, seperti itu. Saya kira ada banyak ruang yang mungkin bisa kita buka. Nah yang ketiga tentu saja yang paling penting adalah publikasi tadi ya. Saya kira kalau kita bisa bertukar dalam publikasi, saling mensupport. Saya sendiri setakat ini menjadi reviewer untuk 20 jurnal terindeks Scopus. 20. Ya, jadi ada 20, Kogan misalnya, Hellion, ya, kemudian Sales Open, kemudian di Common Ground. Ya, itu ada 20 jurnal yang sampai hari ini setiap minggu lah saya harus mengembalikan 1-2 artikel. Itu terus nggak pernah berhenti. Jadi saya memang, dan sehari-hari kami punya webinar itu seminggu 3 kali kami tampil bersama-sama Mas Takim, Mas Jainuddin, ini ada Mas Hasil juga itu untuk mengajak rekan-rekan di seluruh Indonesia untuk belajar bersama. Itu ruang belajar menulis jurnal, menulis artikel jurnal bersama lah. Ya, itu step by step writing ya, yang kita bangun. Yang program kami sebut ODOP. ODOP itu one day one paragraph. Jadi mengajak rekan-rekan menulis one day one paragraph. Karena orang Indonesia sukanya kan one day one juice. Nah, jadi kita tambah sedikit one day one paragraph. Itu ada jus amal. One day one juz Quran. Jus Al-Quran. Jus Al-Quran. Ini orang Kedua-dua lah, orang ini perguruan tinggi agama Islam ini, dia hobinya one day one juice. Saya tambahkan yang sedikit akhirat, yang sedikit dunia. One day one paragraph. Jadi ya alhamdulillah ini kita tergabung semua ini untuk satu rasa bersama lah. Ya, jadi ingin membangun dunia akademik bersama dari berbagai daerah. Ya, kita seluas mungkin memang membangun. Dan insyaallah saya kira kalau nanti kita bisa putuskan ada sesuatu yang katakanlah misalnya dalam minimal pertama kita bisa mulai dengan webinar bersama, nanti melibatkan apakah ya ada 2 level ya, yang satu mungkin pada level pensarah untuk saling berbagi pengalaman di dalam menulis khususnya, dan juga yang kedua pada level graduate students ya. Jadi kita bisa buka ruang graduate students dari perguruan tinggi di Indonesia untuk bersama-sama membangun research mereka, membicarakan research mereka, sehingga itu juga bisa mempercepat kelulusan mereka di program-program yang dijalankan. Jadi saya kira itu sebagai pembuka dari saya, dan berharap memang ini sebuah momentum yang nanti bisa kita teruskan. Nah, sebelum menutup ini ada 2 hal yang dalam waktu dekat nanti Bang Mursyid mungkin bisa menyampaikan, karena Bang Mursyid berencana bulan November akan ada conference ya, yang nanti Bang Mursyid bisa jelaskan. Yang kedua ada undangan, jadi jemputan dari Pak Rektor rekan kami dari Ambon. Oh, oke. Itu pada bulan
November. Jadi pada bulan November untuk sebuah konferensi di Ambon itu tentang pendidikan agama. Jadi isunya pendidikan agama dan disebut social humaniora. Jadi social humanities lah. Social humanities. Nah, jadi isu-isu yang terkait dengan itu. Karena Dr. Yance ini baru saja diangkat jadi rektor, sebelumnya timbalan rektor lah sebelumnya, jadi wakil rektor 1. Dan beliau ingin men-setup program-program yang sustainable yang mulai dari sekarang dan terus setiap tahun akan ada annual conference. Jadi ini yang pertama lah. Jadi kita mensupport beliau untuk melaksanakan itu. Dan dalam waktu dekat nanti secara resmi akan dikirim jemputannya. Ya. Baik, saya kira itu mungkin Bang Mursid mau nambahkan atau yang lain kami persilakan sebelum nanti kita minta arahan dari Prof. Ruslan atau Prof. Kamaruzzaman nanti. Ya. Silakan. Langsung ke Kuala Lumpur atau ke Jakarta dulu? Ke Medan. Medan. Oh. Sebelum corona dari Aceh langsung. Sampai sekarang belum lagi. Kabarnya bulan September ya, bulan ini. September sudah mulai masuk rasa. Baik. Saya mohon maaf, ini sebetulnya kedatangan kami dengan rombongan ini kami juga karena ini mewakili dengan saya tidak bisa mewakili kampus saya. Saya mewakili sebagai editor in chief jurnal Samarah di Fakultas Syariah dan Hukum Unharaneri. Nah, saya tahun lalu mengadakan konferensi internasional 3 negara dari Malaysia, kemudian Brunei dan Indonesia, tetapi saat itu lewat online. Oleh karena itu tahun ini insya Allah kami akan menyelenggarakan konferensi yang sama, the second Samarah International Conference on Islamic Family Law and Islamic Law. Alhamdulillah diterima untuk dilaksanakan di UKM bulan November. Jika sekiranya nanti mungkin yang ketiga UM mau menerima kami akan membuat. Tetapi jika sekiranya nanti ikut mau menjadi pensyarah pada bulan November ini kami undang dan kami akan menerbitkan pembentang. Maaf. Terbalik pensyarah dosen. Narasumber Nah, pembentang. Ya, jadi jika ada yang bersedia mungkin kami akan dikabarkan ke saya untuk sebagai salah satu masih buka lagi dia punya. Sebetulnya kami tidak membuka. Kalau saya buka di luar itu mungkin 2 hari sudah ribuan. Karena di Indonesia itu sekitar 1.000 lebih yang mau guru besar. Alhamdulillah jurnal ini di PT KIN. Ininya yang apa namanya? Mau perguruan tinggi Islam, pengajian Islam di Indonesia. Jadi sekarang sudah bisa guru besar lewat jurnal kami. So ini special invitation lah. Ya, kalau kami silahkan kami dikabari ke kami untuk kami ya special invitation. Ini untuk Selepas ini boleh. siap. Kalau sini panggil PM tepi. Siap. Ya, ya, saya mohon izin menyampaikan. Ketika saya ke University Malaya ini diterima di Chancellor, saya membawa jurnal Samarah itu jurnal lokal. Jadi ya dari kampung di ujung barat Indonesia.
orang tidak mengenal. Tetapi saya melihat jurnal Tamadun. Wah, ini kok hebat jurnal Tamadun ini. Belum jumpa ya? Sekarang belum jumpa ya? Tapi saat itu tak jumpa. Jadi ya salah satu yang ada 2 jurnal yang menginspirasi saya di mengelola jurnal Samarah ini di dunia. Kalau di Indonesia ada 6 jurnal yang menginspirasi saya. Kalau di internasional saya sangat selalu membuka Tamadun. Tamadun yang kedua jurnal Law and Religion Oxford University. Nah, saya setiap hari membuka itu. 2 itu saya buka. Mengapa saya tertarik? Karena Tamadun ada berbahasa Melayu. Jadi sebuah kebanggaan jurnalnya berbahasa Melayu tetapi diterima di dunia internasional. Ya, tetapi begitu jurnal kami berbahasa Indonesia 100%. Berbahasa Indonesia. Ya. 100% sampai kami ajukan ke Scopus, tetap 100% itu kami ngirim bahasa Indonesia. Tetapi ketika pihak Scopus, negara kami tidak mensahkan artikel itu untuk guru besar kalau dia tidak berbahasa Inggris. Padahal pihak Scopus menerima jurnal kami itu berbahasa Indonesia, tetapi kebijakan negara kami tidak bisa guru besar kalau tak berbahasa Inggris. Jadi makanya ya mungkin negara kami belum mencintai bahasanya. Kalau di sini mencintai bahasa, karena saya pernah berdebat dengan guru besar bahasa Indonesia dan saya salut dosen UI. Dia tidak mau keluar negeri kuliah, padahal dia kemampuan bahasa Inggrisnya luar biasa. Karena katanya dia harus menulis dalam bahasa lain. Saya mencintai bahasa Indonesia gitu. Ini harus diangkat penjualnya. Jadi saya kagum dengan mereka itu. Hari Merdeka ini. Jadi sekarang ini saya punya keinginan bahwa kita harus memajukan bahasa nasional, bahasa Islam. Sehingga kami sepakat menerbitkan bahasa Arab. Tetapi kami mau minta reviewer dari berbahasa Arab ini kita kirimkan, harusnya 2 minggu, 2 bulan belum dibalikkan. Kita tanya lagi 2 bulan kedua, tolong dikirim ulang. Begitu dikirim ulang, 2 bulan lagi. Akhirnya tak terbit yang dari bahasa Arab ini. Akhirnya kami putuskan kami tidak terima bahasa Arab lagi. Karena susah cari reviewer yang dalam bahasa. Nah, kami undang, silahkan kalau mau ikut di konferensi internasional ini dikabari ke saya saja, kami akan undang special invitation. Kemudian nanti kalau misalnya yang konferensi internasional yang ketiga itu misalnya tertarik di sini dilaksanakan, maka kami akan rapat lagi untuk yang ketiga. Mohon izin, jurnal kami mencoba mandiri. Jadi ketika kami membangun jurnal ini, kami meminta bantuan sokongan dana, tapi tak diberi. Tetapi karena tak diberi itulah kami mencoba independen. Nah, ketika independen ini kawan-kawan dikasih 300 juta untuk konferensi internasional, alhamdulillah saya nol. Tetapi alhamdulillah seluruh artikel yang diterbitkan itu, konferensi pertama ada 48 penulis dari 3 negara dan sudah terbit di jurnal Samarah. Alhamdulillah sudah 10 guru besar. Saat ini ada sekitar 60 menunggu SK guru besarnya. Sudah dibahas. Ya, karena jurnal kami memenuhi persyaratan untuk menjadi guru besar. Ketika saya umumkan terbuka ini, maka kesempatan untuk menulis itu susah dibendung. Banjir. Guru besar dibawa ke mana? Kuncinya ada. Ya itu pasalnya. Demikian mungkin silakan. Jadi kami juga mengundang dari di sini untuk menulis di jurnal Samarah, disampaikan saja. Saya tadi ini sudah bulan September, target 59, baru 16.
Mungkin ada kontribusi kami lah beberapa nambah yang Scopusnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya bahasa Inggeris ke boleh terima ataupun bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Sekarang sudah bahasa Inggris. Semua bahasa Inggris sekarang. Ya. waktu diterima bahasa Indonesia. Waktu kami submit ke Scopus itu bahasa Indonesia. Okey, sekarang semua bahasa Inggris. Ya, sama Tamadun sebelumnya juga banyak bahasa Melayu, sekarang sudah mulai banyak bahasa Inggris. Banyak bahasa Inggris sekarang. Ya, karena kalau dari Indonesia tidak diakui, tak boleh jadi guru besar kalau berbahasa selain bahasa Inggris. Jadi saya Sambut. saya berikan ke Dr. Irwan bersama dengan delegasi Pemerintah Dr. Kamil Zaman, Prof. Roslan. Pertama sekali saya sebenarnya begitu teruja mendapat undangan daripada Prof. Roslan untuk bertemu dengan profesor-profesor, dosen-dosen daripada Indonesia ni. Kerana saya semacam sudah 15 tahun sebenarnya terputus sedikit dari mutasilin dengan Indonesia. Sebab masa tu saya mencari udara baru, saya pergi ke Madinah, pergi ke Mesir. Jadi bertugas 3 tahun, jadi minta maaf lah. Jadi kembali bila dapat panggilan ni, dia kebetulan saya pun sedang pegang chief ni. Saya sebenarnya kali kedua jadi ketua jabatan, mungkin kali terakhir saya 3 tahun lagi nak bersarau. Jadi sebenarnya memikirkan apa yang perlu saya buat sebelum mati lah. Soal Masih muda lagi. Profesor itu benda yang yalah, kalau ada rezeki kan. Saya sebenarnya begitu teruja kerana saya pun punya ramai pelajar PhD saya daripada Indonesia. Saya rasa sekitar 10 orang gitu lah. Saya rasa Dr. Fitri Adi ada di sana. Ada. Itu Fitri Adi. saya punya sediaan. Ya, bidang hadis. Kalau di Aceh ni ramai kami. Jadi sebenarnya kami di Jabatan Quran ni, saya mencanangkan Prof. Dr. Irwan. Kita di dunia Islam ni, yang terutamanya yang sudah ada Scopus ni, kita perlu banyak bertemu melalui platform apa-apa jugalah, mungkin webinar, mungkin fizikal macam ni, untuk kita saling citasi, citation. Betul sekali. Dan apa yang boleh kita kontribusi, apa yang boleh kita kolaborasi, itu kekurangan dunia Islam saya rasa. Saya rasa Prof setuju dengan saya. Kalau di UK dan Eropah, dia atas nama EU tu semua benda jadi bisa. Semua bisa. Mata wangnya apa ni, walaupun banyak bahasa kan, mereka ada standard tertentu. Tetapi kita terpaksa beriman dengan Scopus ni sebab dia ada sistem indeks yang diterima oleh dunia Islam untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Kenapa tidak? Saya rasa saya pun tak tahu bilangan sebenar Scopus Journal di Indonesia ni. Apakah 8 yang saya jumpa di Semenanjung 100. yang indeks by Scopus? 100. Wow. Yang berkaitan bidang Islam? Macam-macam. Bidang Islam sekarang Islam ya 12. Sudah 14. Ada tambah 2 lagi. Ada 2 lagi. Ada 14 sekarang. Saya rasa Prof kan, saya punya cadangan. Kenapa tidak kita mulakan dulu pertemuan antara chief editor ini dalam satu platform antara Malaysia dengan Indonesia dulu. Ya, nanti IASCOL akan buat. Saya rasa IASCOL akan buat. saya sudah sebut lama di Malaysia ni, tapi di Malaysia ni dia sibuk politik, Prof. Muntah dengan politik di Malaysia sebenarnya. Tapi tak apalah. Jadi saya rasa kita perlu mulakan ni, Prof. Sebab kita perlu kenal. Oh, ini bisa ada ruang. Dan pencarah kita pun nanti boleh menghantar bila dah kenal dan tahu standard macam mana Samarah, macam mana UN, macam mana kami punya standard. Jadi kita kalau dah banyak isu, akhir sekali mungkin kita boleh mengenali untuk kita saling citasi. Dia akan naik citation setiap jurnal itu. Saya rasa ini saja yang kita punya game daripada indeks Scopus ni. So jika kita tidak buat demikian, kita tetap menjadi jadi pengikut semata-mata. Jadi kita kena lead dunia Islam ini dengan ratusan juta dan akhirnya saya rasa orang terpaksa menulis mengikut standard kita walaupun diindeks oleh Scopus satu ketika kan. Jadi saya begitu teruja lah hari ini supaya Prof Irwan di Indonesia memulakan gerakan tajdid ni, Prof. Supaya kalau betul ada 14 jurnal dengan di Malaysia ni ada berapa Scopus dan termasuk Web of Science di bawah SK Prof Roslan kita bertemu dalam satu platform untuk berkongsi, masing-masing boleh hadir untuk melihat
dan kita kemukakan. Macam saya beritahu sejarah Brill kita ni, kita didatangi oleh Brill. Kita masa tu baru dapat Scopus. Tapi Brill datang, dia mencari mana jurnal yang boleh dia manage. Okey. Walaupun asalnya kita tidak beri sebarang keuntungan, tapi kerana keinternasionalan itu, internationalization itu, masa itu kepimpinan masa itu menyerahkan pada Brill. Dan Brill memujuk kami menyambung kami punya. Tetapi semua kuasa pada kami. Menuliskan artikel tu kuasa kami. Jadi sebenarnya hari ini saya nak bagi setiap ahli ni satu buah tangan lah. Jadi ini special. Hanya ketua jabatan saja boleh beri ni. Tapi mesti dibaca bro. Mesti dibaca dan mesti disumbang. Ada sejarah yang agak menarik jurnal ini. Ini tanpa Brill kalau tuan-tuan tengok. Ini tanpa Brill, ni jabatan kita punya. Ini Brill. Tapi Brill tetap mencetak walaupun kita guna online sepenuhnya. Sebab bila online ni bermasalah, mana bukti betul kan? Jadi untuk rasminya saya serahkan sebagai rasmi ini wakil. Ini keluaran terbaru. Memang. Ini gambar. Di sini ke? Ini ada secara tidak rasmi ya. Ini sudah resmi nih. Ini sudah resmi. Apa? Tunggu sebentar. Oke. Tunggu. Terima kasih. Jangan orang nak beri. Foto. Tunggu. Okey. One more time. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak. Jadi akhirnya saya meminta mungkin pada Prof siapa sini? Prof. Saya Nudin. Untuk diagih-agihkan kepada wakil Foto. Saya laksanakan. Oh. Kita wakil. Jurnal kami ni Prof siapa tadi daripada Aceh, Prof Mursyid ya. Kita ada 3 bahasa. Scopus apa ni Ambil akan menyuati kita ada bahasa Malaysia. Oh ya, terima kasih. Bahasa Inggeris, bahasa Arab. Kita ada setiap apa ni kota. Ya, saya ingin bahasa Arab itu tetap maju. Yes. Ininya tetap masalah kan sudah kami terbitkan dalam bahasa Arab. Tapi editor sama reviewnya ini kalau negeri Arab. Tapi kami tak ada masalah editor bahasa Arab. Jadi sepatutnya kita sering bantu-membantu. Macam mana kami boleh melicinkan bahasa Arab ini kerana networking itu. Kebetulan kami ada superman networker di jabatan kami ini. Yang sedang mengadakan umrah, Profesor A kami. Jadi saya rasa Prof, kita perlu guna sama kan apa yang boleh sama-sama. Jadi akhirnya kita ada satu kesatuan dan menghasilkan artikel bermutu dan boleh diterbitkan, akhirnya dapat sitasi yang baik. Itu saya rasa tawaran kami lah. Semoga ada lanjutan daripada ini. Dan saya pun harap dia bukan bakal di sini, mungkin ada plan. Kita pun ada ikon imat yang promosikan tersebut. Tapi saya rasa sekarang ni kenapa tidak kita fokus kepada jurnal Scopus, Intex daripada dua negara ni untuk kita saling disuruh begitulah sitasi. Bila betul-betul tahu di mana kan macam mana standard masing-masing. Dan kami terbit 3 kali setahun mulai tahun ini. Tiga keluar. 3 kali. 3 kali. InsyaAllah karena ini sebenarnya saya tidak mau launching. Kenapa? InsyaAllah tahun depan Samarah akan terbit 3 kali. 3 kali Dan sudah selesai prosesnya semua. Sebetulnya harusnya dilaunching sama rektor baru, tapi rektor terbaru punya tim sendiri, kami tidak dimasukkan sehingga kami tidak gabung lagi sama mereka. InsyaAllah kami akan terbit 3 kali dengan membangun jaringan di luar, sehingga kami berani untuk menulis di jurnal Samarah. Saya punya mimpi bahwa di Aceh itu dalam 4 tahun 100 guru besar baru, sehingga dan insya Allah kami mewujudkan dalam tahun ini akan ada 60 guru besar baru dari jurnal Samarah di seluruh Indonesia. Yang sudah confirm keluar SK guru besarnya ada 10. Ini. Jadi kalau saya pun meninggal ada yang doakan lah. Masya. Guru besar itu. Berat lagi.
Merdeka Belajar. Aplikasi. Kalau tadi saya ingin menyambut apa yang Prof Irwan cakap tadi berkaitan dengan kolaborasi di peringkat pelajar. Mungkin saya nak sebut sedikit berkaitan dengan apa yang kita laksanakan di Akademi Islam dan juga di Universiti Melayan ni. Kita memang sangat ala-lukan kalau ada pertukaran pelajar. Itu juga pertukaran staff ya. Kerana sebahagian daripada kami punya KPI ataupun Key Performance Indicator ialah mobility. Yang melibatkan inbound dan juga outbound. Di mana pelajar kita digalakkan untuk pergi ke mana-mana universiti di luar. Itu juga kita digalakkan untuk menerima pelajar daripada luar negara untuk belajar di tempat kita. 2 minggu lepas kita menerima pelajar daripada UNSIK ya. Universiti Sains Al-Quran. Daripada mana? Wonosobo. Wonosobo. Seramai 60-70 orang datang ke sini. Kita bagi program 1 hari, maknanya sudah boleh dianggap sebagai inbound program. Jadi kita pun dikendaki pergi ke luar. Itu sebab kita part of kita punya KPI, kita kena memastikan berapa ratus pelajar kita pergi ke luar negara untuk mengikuti pengajian secara short term ataupun long term. Begitu juga kita bukan digalakkan, memang dikendaki wajib menerima pelajar dari luar untuk mengikuti pengajian di peringkat kita sama ada secara short term ataupun long term. Itu memang kita sangat-sangat alu-alukan. Kalau ada daripada mana-mana universiti di Indonesia yang nak pergi ke tempat kita kena ada MOU lah. Itu kita kena buat MOU dan sebagainya. Kalau tak ada MOU, kita boleh buat MOU dan sebagainya, tak ada masalah. Jadi itu merupakan sebahagian daripada perancangan kita dan juga apa yang kita harapkan daripada kerjasama dengan institusi daripada Indonesia. Itu yang kita akan dapat buat. Bukan setakat pelajar, maknanya kalau pensyarah pun, maknanya itu pun satu benda yang sangat baik lah untuk kita pertukaran staff, pertukaran pensyarah, untuk mungkin duduk di sana beberapa minggu atau beberapa bulan. Dan untuk para pelajar, kita memang ada boleh memberikan katakan kredit, tukaran kredit. Katakan kalau dia belajar di sini untuk 1 semester, maknanya dia boleh dapat kredit untuk dibawa ke universiti. Itu juga dengan pelajar kita kalau pergi ke sana di Indonesia dan mana-mana negara, dia boleh dapat kredit untuk bertukar dengan apa yang sepatutnya dia ambil di sini. Jadi itu memang kita sangat ala-lukan lah. Maknanya kalau ada selepas ini, katakan mana-mana yang berminat, kita sangat alulukan pada tafadhal, maknanya sama-sama boleh kita usahakan insya-Allah. Itu di peringkat sebab saya ini mengambil tugas sebagai hal ehwal pelajar. Jadi mobiliti itu di bawah saya. Maknanya kalau apa-apa mobiliti, pergerakan pelajar ke pensyarah ke mana-mana itu di bawah saya punya bidang kuasa. Jadi saya mengharapkanlah kalau ada mana-mana universiti yang ada perancangan untuk membuat inbound ataupun outbound, kita boleh bekerjasama insya-Allah. Online pun boleh. Satu lagi sebab sekarang ni pasca Covid, kita boleh buat secara online pun dah boleh dikira sebagai Bagus. Online. Kalau fizikal pun boleh. Kami daring. Online Daring. Dalam jaringan. Daring ya? Oh daring ya? Daring ya, daring. Kalau bahasa Inggeris daring tu lain. Darling. Itu dari dalam jaringan. Dalam jaringan ya. Ada lawannya luring. Luar jaringan. Maksud fizikal lah. Fisik. Fisik macam ni lah. Daring dan luring. Dalam luar. Jangan sebut tersalah sebut. Ya. Dia enggak bisa pulang. Enggak bisa pulang. Enggak bisa pulang. Udah jadi orang Indonesia juga. Sudah mengakhir bahasa Indonesia ya. Sangat baik ya. Sebab Jangan-jangan ada rumah dua kan? Itu gurau saja. Okey. So dari saya itulah ada sudut apa yang saya boleh beritahu pada Bapak-bapak profesor dan ibu doktor-doktor sekalian. Itu yang kita boleh lakukan selain daripada penerbitan dan juga penyelidikan yang berkaitan. Jadi bisa pada berterusan kalau ada apa lagi nak dibincangkan ataupun apa-apa daripada profesor atau doktor-doktor sekalian. Ada yang lupa saya. Ya. Yang mohon maaf saya kekurangan besar saya itu ingat nama orang ini. Yang mana? Saya Kamrul Zaman. Ya Pak Prof Ishak. Jadi kami insyaallah kami akan mensitasi jurnal Afkar, jurnal Tamadun dan jurnal Al-Bayan. Insyaallah mungkin saya akan perintahkan seluruh tim editor
minimal setiap isu kami terbit kami mensitasi di atas 10 sitasi. Ya, mudah-mudahan. Fatwa. Terima kasih bro. Dan menunggu sebaliknya. Kalau kita tidak tahu kan, jadi kalau dikongsi link dan sebagainya. Siap. Terus berhubung. Langsung linknya. Langsung dikirim link berarti. Ada lagi daripada Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Kami dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ya. Oke. Saifuddin nomor Sunan Kalijaga 19, nomor 19. 19. Ini kami insya Allah ya, kami ada sedikit anggaran untuk kuliah tamu secara daring, secara online. Mungkin kita akan mempersilahkan Prof. Ishak untuk memberikan materi di khusus tentang Hadis. Undangan untuk khusus. postgraduate ya, postgraduate student. Jadi saya kebetulan ketua departemen magister ya, magister ilmu Al-Quran dan tafsir. Di dalamnya itu ada ilmu Al-Quran, kemudian ada konsentrasi ilmu hadis. Jadi ada 2 konsentrasi di dalam. Terus sudah mulai Malaysia. Jadi, Ketua jabatan, ketua jabatan. Insya Allah Oktober atau November. Film dan Korea, ya. Kita email nanti. Ya, WhatsApp lah, WhatsApp. Ada nomor. Kemudian untuk jurnal, kami mencoba mengupgrade mahasiswa magister kami yang mengerjakan tesis untuk menulis di jurnal-jurnal internasional. Tidak harus Trindex Scopus, tidak. Tapi kami mencoba untuk paling tidak ke negara tetangga. Nah, mari kita melakukan pertukaran itu, karena mereka tugas magister, tesis mereka itu ketika ditulis harus berkolaborasi dengan dosen. Dengan pensarahnya, dengan pembimbing tesis. Jadi kita akan mencoba untuk mengarahkan salah satunya ke jurnal di Ya tadi itu yang di Apim itu ada lagi yang my site ya, yang Trindex. Saya sudah bagi itu list ya. Iya. Saya download di itu ada list banyak. Oh iya. Hadenan bagi saya listnya. Saya bagi itu. Jadi Bisa. yang dari UN. Oh iya. kemudian kalau student mobility, kami punya laboratorium studi Quran hadis. Kita punya Mulai pergi sana. dan kami menerima mahasiswa untuk datang ke Jogja. Biasanya seluruh Indonesia, ada beberapa dari Jambi, dari beberapa tempat. Itu biasa program-program yang ditawarkan academic writing ya. Ada penyelesaian proposal undergraduate thesis, kemudian juga proposal, kemudian book chapter, antologi, kalau bahasa kami antologi, book chapter, kemudian penulisan artikel jurnal. Biasanya mereka tinggal selama 1 minggu sampai 15 hari. Programnya semacam kalau di kita itu Mukhayyam. PPL ya, praktek. Oh, intensif. Semacam intensif. Mereka di terima kampus untuk kami. intensif. Jadi mereka belajar menginap di satu tempat, di tempat kami ada penginapan sederhana seperti pesantren itu kita punya itu. Jadi silahkan dan ya kita most welcome. Menjemput. Kemudian juga rencana tahun depan kami akan adakan workshop di UKM yang ya international postgraduate student workshop. Jadi kita akan kirim mahasiswa kami untuk presentasi karena di tempat kami itu ada beberapa tokoh-tokoh tafsir seperti Ma'nakum Mauza Prof. Sairon Samsudin, kemudian tafsir Makosidi, kemudian juga tafsir Nusantara juga tentunya. Living Quran, Living Hadis di luar biasa. kami. Insya Allah kita akan mengirimkan
mahasiswa kami untuk ke UKM tahun depan, Agustus ya, rencana yang sudah kita sepakati di bulan Agustus. Insyaallah silahkan Bapak mahasiswa datang atau kami misalnya datang insyaallah tahun depan ya. Dan kami berharap Bapak semua berkenan untuk menjadi reviewer di jurnal Esensia, karena jurnal Esensia itu jurnal ilmu-ilmu keusuludinan. Di dalamnya Al-Quran, tafsir, akidah, kemudian sosiologi agama, komparatif religious studies. Jadi itu skop area kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Abdaman, Prof. Ishak, dan Prof. Ruslan. Pendek-pendek dia saya sebut namanya. Yang mulia Prof. Irwan. Pertama tentu kita senang sekali dan berbahagia sekali. Yang pertama sekali yang mempertemukan kita ini di Indonesia adalah Prof. Irwan. Saya dari Sumatera Barat, yang lain dari Papua. Ketemunya di tempat Prof. Irwan, Kalimantan Barat, Sulawesi, Ambon gitu. Dan jujur kita memang mendapat inspirasi yang luar biasa. Bukan hanya bertemu di Indonesia, tetapi juga bertemu di Malaysia gitu. Alhamdulillah. Jadi kesempatan ini tentu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Saya dari Fakultas Syariah. Kebetulan dipercaya sebagai dekan di Fakultas Syariah. Tentu dengan Pak Zaman ini sangat cocok sekali ini. Zamannya kita untuk berkolaborasi. Kalau Prof. Irwan kan saatnya kita berkolaborasi, bukan berkompetisi. Jadi kan masing-masing kita maju sendiri. Prof. Irwan mengingatkan kita harus maju bersama. Kita yang salut sekali Prof. Irwan dari UGM bisa memfasilitasi teman-teman dari UIN, IAIN, dan juga malah dari AKN Kristen. Ya, Institut Agama Kristen. Ambon. Ya. Jadi memang sudah wajib kita tindak lanjuti. Ya. Di ke depan kita memang di syariah itu pertama mau membesarkan juris ini, jurnal juris kita ini. Oleh karena itu nanti tentu kita mohon melalui Prof. Zaman mungkin bisa kita mengundang reviewer itu, apa istilahnya tadi? Ya, betul. Mengundang ya. Menjemput ya. Menjemput reviewer. Walaupun yang dijemput itu kami hantar ke sini. Reviewernya artikelnya dihantar lewat dunia alam gaib gitu ya. Jadi itu. Karena kita juga memerlukan reviewer dari luar gitu. Terus yang kedua tentunya ini seperti tadi kita butuh juga dosen-dosen di sini yang bisa untuk memberikan pencerahan lah di tempat kita di Fakulti Syariah gitu. Kita punya 3 departemen. Pertama hukum keluarga Islam, yang kedua hukum ekonomi syariah muamalah, kemudian yang ketiga itu hukum tata negara siasat syariah. Sepertinya sama dengan yang di sini. Jadi kalau ini nanti kita bisa pertemukan, kita bisa undang mungkin dosen-dosen atau pensyarah yang dari sini untuk bisa memberikan pencerahan di sana. Atau kalau masih belum bisa kita lewat luring tadi ya, kita masih pergunakan daring. Ini sangat besar sekali manfaatnya untuk kita gitu. Terus yang kedua ini tadi mahasiswa kami, student kami itu juga dituntut untuk belajar keluar tadi. Cuma selama ini kita belum melakukan. Dulu pernah saya hantar sudah lama sekali tahun 2004 ke UKM, itu 3 bulan tinggal di situ, 1 semester gitu.
Tapi karena terakhir ini kita dihalangi oleh beberapa problem COVID, itu tidak bisa kita lakukan. Jadi boleh nanti mungkin kita kumpul satu kelas di sana, kita undang Prof Zaman umpamanya untuk kasih kuliah. Agak beberapa jam lah gitu, agak 1 jam atau bagaimana. Pokoknya mereka sudah merasa gitu diberi pelajaran oleh dosen dari Malaysia gitu. Itu sebuah kebanggaan tersendiri. Sebaliknya kami juga siap nanti. Cuma persoalannya sekarang tentu kita belum ada MOU antara dua rektor. Apa boleh nggak kita langsungkan itu sebelum kita ada MOU dengan antara rektor sama rektor? MOA. Apa langsung saja ke antar dekan sama MOU besar Liana yang akan mungkin dalam diterangkan sikit pasal MOU. Perlu tuh. Ya nanti boleh. Jadi perlu ada kita buat MOU itu. Syarat-syarat lah. Biasanya kan antar rektor, kemudian antar dekan itu LOE ya. Iya. LOE. Itu semakin memperkuat hubungan kita. Biar lebih jelas ya. Begitu juga tentang research kolaboratif. Nah, kolaboratif ini boleh nggak kita umpamanya kita buat isu internasional Indonesia Malaysia, nanti yang bagian Malaysianya di sini yang melakukan risetnya, bagian Indonesianya di sana. Kita lebih banyak mengangkat isu-isu lokal Minangkabau gitu. Minangkabau. Isu Minangkabau dan hukum Islam. Jadi mungkin nanti kemarin itu ada kita dengan USIM kerjasama tentang amalan Islam di Minangkabau dan Negeri Sembilan gitu. Negeri Sembilan. Ya, Negeri Sembilan. Jadi sempat kita melakukan penerbitan buku bersama. Saya tanah datar. Ya, tanah datar ya. Ya. Saya Biduando. Yang ketiga kolaborasi tentang pengabdian masyarakat. Ini community service. Community community service ini Pengabdian Kami panggil pengabdian masyarakat. Pengabdian Community masyarakat. service. Community service. Kita panggil khidmat masyarakat. Oh, khidmatan, perkhidmatan ya. Ini juga boleh nanti bagaimana teknis caranya nanti kita coba kolaborasi juga. Itu banyak yang kecil kita pas-pas. Dan yang terakhir, saya menyampaikan informasi saja. Saya pernah summit ke Tamadun, tapi di reject. Sudah sekitar 2 bulan di Tamadun di reject. Kalau tahu saya waktu itu Pak Nurul Zaman yang reject, saya akan protes. Tapi kita stop dulu. Cuma ada sudah tahu syarat-syaratnya. Cuma sekarang kan Tamadun skopnya apa tadi? Ya, sejarah dan Tamadun. Tamadun. Ya, mungkin kalau nanti sejarah hukum Islam atau bagaimana nanti bisa. Waktu itu mungkin saya lebih fokus ke hukumnya gitu. Iya, hukumnya. Jadi tak kelihatan sih. Akhirnya saya sadar juga. Akhirnya saya maafkan Pak. Tidak sesuai skopnya. Demikian, terima kasih. Kita boleh buat MOU. Ini MOU. Satu benda di bidang Quran dan hadis ni di Malaysia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dia ada 2 badan yang official. Satu dipanggil Lajnah Tafsir Al-Quran. Kebanyakan yang konsultasi itu pensyarah-pensyarah kami. Di bidang hadis saya timbalan pengurusi bagi Lajnah Tahqiq Hadis di bawah KDN. Kami merancang untuk tahun ni sebenarnya nak mencari kolaborator daripada Indonesia. Jadi saya sampaikan kepada Prof Irwan, siapa agaknya yang selayaknya saya hubungi. Saya tahu ramai Indonesia ni profesor-profesor ni kan. Tapi dia akan fokus pada aspek autentikasi teks yang pencetakan di Al-Quran dan begitu juga hadis. Sebab di Malaysia ini kita perlu mengawal kerana dia boleh timbul pemberontakan, dia boleh salah faham. Jadi di bawah Kementerian Dalam Negeri ni ada akta yang di bawah Malaysia cetak. Jadi kami sebenarnya macam projek saya sekarang ni menterjemahkan Sahih Muslim dana daripada private fund.
Jadi saya perlukan kolaborator yang siapa yang selain yang ada Lewat dia, kepakaran. Mas Saifuddin Zuri dia punya semua daftar ahli-ahli itu. Oh, ada, eh? Aksesnya ada Saya pengawas asosiasi Ya, ilmu hadis. seluruh Indonesia ada dalam satu asosiasi. Wow. Ini tahun depan juga sudah jadi profesor. Tahun ini belum cukup umur. Tahun depan dia sudah. Belum makin balik. Belum akan balik. Sama lagi. Ada itu. Bahasa Tapi kami saya rasa kita perlu berkongsi senarai siapa yang profesornya, guru besarnya bidang Quran, bidang hadis. Sebab tadi kita perlukan itu kolaborasi research. Jadi kalau boleh Pro Irwan dan teman-teman bantu WhatsApp pada saya dengan nombor itu. Terus WhatsApp. Oh, WhatsApp dia punya A, dia punya apa? WA. Anak saya lebih baik daripada Andalas. Oh, ya. Jadi banyak malam tadi dia banyak ajar saya. So hari ini during ya. During. Ingat saja nih, dalam luar. Oh. Dalu. Oh, dah. Dari luar. Dan belajarnya sudah di sini ada. Okey, silakan Datuk. Nah, ini Jakarta. Ini Ahkam. Ahkam tadi Ihkam, Ihkam sana kan? Ini orang ibu kota lah. Juris kan? Juris. Ihkam. Dan ini orang dekatnya wakil presiden. Wapres. Pak Amin. Sudah. Ya. Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Iya. Ma'ruf. Baik, terima kasih. NU Sentral. Dia senang sekali dia ada NU Sentral. Bangga dia ada NU Sentral. Banyak pusatnya di Malaysia. Iya. Hebat. Pusat NU. Baik, terima kasih Prof. Irwan, Prof. Zaman, Prof. Ishak, Prof. Ruslan yang sudah mengelukan kita semua. Jangan mengalu. Oh, mengalu. Oh, beda ya? Beza. Kalau alu itu kan palu. Baik, pertama karena posisi saya sebagai editor in chief di Jurnal Ahkam, Ini boleh. yang perlu saya sampaikan dalam forum ini adalah soal pertama soal tadi soal